ibadah kita awali biasa dengan saat teduh sejenak. Kita tundukkan kepala, kita merenungkan segala kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Sambil kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk fokus pada Tuhan. Tanggalkan semua beban, pikiran, masalah-masalah, kita taruh, letakkan di kaki Kristus. Mari kita mulai. Terima kasih Tuhan buat kasih setia. Terima kasih berkat-berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa kami di surga, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati kami, Kau telah memelihara kami Tuhan. Memasuki minggu yang kedua ini Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan. Kembali Tuhan, kami menorehkan kembali lembaran buku kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan lembaran-lembaran yang kami torehkan di tahun 2024 ini Tuhan, di akhir tahun menjadi sebuah buku yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami menorehkan kisah-kisah yang menyenangkan hati Tuhan di akhir tahun nanti Tuhan. Di setiap lembaran hidup kami, biarlah kami menjadi manusia, menjadi orang yang lebih bermakna Tuhan. Berbagi, berbuat sesuatu untuk kemuliaan, kebesaran nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa. Lebih dari tahun sebelumnya ya Tuhan. Sertai kami Tuhan di tahun 2024 ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi ke depan ini Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun ini Tuhan Kau akan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Menuntun kami ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Kami bahkan walaupun kami melewati lembah kekelaman sekalipun Tuhan, kami tidak takut bahaya, karena Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Terima kasih Bapa. Kami akan melalui Tuhan tahun ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh Tuhan kuasa, kemurahan daripada-Mu Tuhan menyertai kami semua umat-Mu di tempat ini. Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami undang hadirat-Mu ya Roh Kudus, berkuasa, beracara pada kami Tuhan. Kami siap Tuhan memuliakan, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Biar Engkau dimuliakan, ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Nama-Mu diagungkan Tuhan. Bahkan kami haus, kami rindu Tuhan, diperlengkapi Tuhan di minggu kedua awal tahun ini Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Pesan-pesan-Mu yang Kau mau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, Ibu Yuli dan hamba-Mu Bapak Arthur Kaunang ya Tuhan. Kau pakai Tuhan menjadi alat untuk menyampai Tuhan pesan-pesan-Mu Tuhan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami di surga, kami awali ibadah ini Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa untuk para pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, baik di Shining Kids sekolah minggu maupun di ibadah umum ini Tuhan. Semua Tuhan tidak terlepas Tuhan
daripada berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau perhitungkan bagi mereka. Terima kasih Bapak buat kasih setia-Mu Tuhan, beracara kepada kami Tuhan. Jika ada kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu kami Tuhan, mengganggu pikiran kami Tuhan, hati kami yang membuat kami gelisah, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus beracara sebebas-bebasnya Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Kita semua yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita membawa pujian syukur kita kepada Tuhan karena Dia Allah yang besar. Pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Oh, sungguh Kau ajaib Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar yang telah Dia limpahkan kepada kita. Anugerah Tuhan yang melayakkan kita. Anugerah Tuhan yang membuat kita berharga.
Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup oh kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Oh Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat kami berharga Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Karena Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak disembah. Dia Yesus, Sang Juru Selamat penebus dosa kami. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu yang kudus ya Bapa. Sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami yang besar. Terpuji-pujilah Engkau Yesus Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kita percaya bahwa kita menyembah Allah yang besar. Amin. Amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita. Haleluya. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar. Dialah yang terbesar. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa
besar, Dia sungguh amat. Dia Allah yang memiliki kuasa yang besar. Katakan, Engkau besar Tuhan. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita menyembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, oh kami tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa. Oh, jiwaku ditebus olehnya. Amin. Besarkan nama. Kami mau memuji nama-Mu Yesus, karena kemurahan-Mu yang besar tiada terkira bagi kami. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah oh Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan, Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan penolong hidup kita. Oh, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Oh, Dia Tuhan kita yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Oh, katakan, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh darah Yesus. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Allah kita berkuasa, amin. Amin. Allah kita ajaib, amin. Amin. Kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Berikan tos kiri kanan dan katakan, Allah kita Allah Raja yang maha besar. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha
Bapak Ibu Saudaraku, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kami mau ya Tuhan menerima apa yang sudah pernah Engkau janjikan bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal bersama Engkau di surga. Kami mau ya Tuhan, di tahun yang baru ini kami mau terus berubah, ditransformasi ya Tuhan, agar semakin serupa dengan Engkau, mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Terima kasih ya Bapa, segala puji hormat syukur hanya kepadamu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, semua pesan-Mu di awal tahun yang baru, yang penuh dengan kesempatan dan kemenangan ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan. Dan semua yang mau diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudaraku. Saya sungguh bersyukur, berbahagia karena bisa kembali lagi di tempat ini untuk Ibu. Terima kasih. Saya berdua bersama teman pewaris kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu Pendeta Ibu Yuli Kaunang. Dan sebelum kita mendengarkan apa yang jadi pesan Tuhan, saya rindu juga untuk memberkati saudara. Bahkan nanti ikut menyembah bersama saya satu buah kesaksian pujian yang Tuhan berikan melewat Roh Kudus-Nya dari Yohanes 5 ayat 9. Lagu ini tentang pertobatan. Ya, jelasnya pertobatan saya, saudaraku. Walaupun sudah cukup lama saya bertobat dan dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, tetapi setiap hari saya harus bertobat karena di luar kerajaan Allah begitu banyak tantangan, saudara. Begitu banyak mereka yang menentang Yesus, bahkan antikristus sudah ada di mana-mana. Oleh karena itu, mari saudaraku, satu buah pujian yang saya ciptakan, mujizat di kolam Bethesda. Ketika Yesus bertanya kepada saya, Arthur, maukah engkau sembuh? Maksud Tuhan Yesus adalah, maukah engkau sembuh dari perbuatanmu, dari dosa-dosamu? Mari saudara, inilah pujiannya. Sayang sekali ketutupan oleh ini ya, tapi sebagian bisa melihat. Yesus bertanya padaku, maukah engkau disembuhkan? Tuhan, tiada seorang pun yang menurunkanku dalam kolam bila airnya mulai goncang. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, tobatlah, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Atas mujizat ini dan kasih-Mu, Tuhan, tiada lagi yang ku perlu. Selain kasih-Mu, ini yang ku percaya.
bertanya padaku, maukah engkau disembuh? Tuhan tiada seorang pun yang menurunkanku dalam kolam bila airnya mulai goncang. Bangunlah, angkatlah tilammu, jalanlah engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, berdoalah supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Pujian, syukur bagimu atas mujizat ini dan kasih-Mu, Tuhan. Tiada lagi yang ku perlu selain kasih-Mu. Ini yang ku percaya, percaya Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memulihkan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita sembah Dia bersama-sama semuanya. Sembah Yesus yang menyembuhkan. Sembah Tuhan, sembah Yesus yang memulihkan, Yesus yang memulihkan, Yesus yang memulihkan, Yesus yang memulihkan. Tetap dalam sikap menyembah, saudara. Tetap menyembah Dia, Yesus, Tuhan yang atas segala Tuhan. Kau ku sayang, kau ku sayang, kau ku sayang. Oh Jesus.
Mari kita berdoa. Shikarawatana shikarapatana nikarawatana shikarawatana. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, jadikan pagi hari ini menjadi pagi yang penuh berkat. Kami berada di gerejamu ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk jiwa-jiwa yang berada di tempat ini. Semua karena kebesaran-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami berada di gerejamu ini bukan karena kebetulan. Kami mengundang Engkau dengan segala kerinduan hati kami. Kami mau membuka hati kami Tuhan, membuka telinga kami, membuka mata kami, karena kami mau melihat Engkau hadir di tempat ini. Mohon kiranya Roh Kudus beritahukan kepada hamba-Mu ini apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan Roh Kudus mampukan setiap jiwa yang hadir pada pagi hari ini mengerti kehendak-Mu. Supaya kami keluar dari tempat ini tidak sama lagi. Roh kami tetap menyala-nyala, berkobar-kobar oleh karena firman Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kiranya semua yang mengalami kesusahan dilepaskan, segala yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan. Karena kami berdiri di atas nama Yesus Kristus, nama yang tidak ada yang melawan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Mohon maaf terutama kepada Ibu Gembala dan seluruh jemaat. 4 hari yang lalu saya nggak bisa makan sama sekali Ibu. Saya nggak tahu kenapa, walaupun ada Natal, Tahun Baru, kemudian saya dibawa ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto oleh keluarga. Dan ternyata mungkin kalau ada dokter di sini tahu, ternyata asam lambung saya naik sehingga menekan pita suara saya. Tapi puji Tuhan, setiap hari saya bersama dengan Pak Arthur menghampiri tahta kasih karunia Tuhan hanya dengan memuji, menyembah, mohon kiranya urapan Tuhan turun atas saya. Amin. Dan kalau hari ini saya bisa bicara itu semua karena belas kasihan Tuhan. Amin. Pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan secara cepat karena tadi ada pesan dari Mbak Yuni dari multimedia. Bu, hanya 30 menit. Saya tidak akan, paling banyak 40 menit. Amin. Tema khotbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tetap naik dan bukan turun. Amin. Kita buka bersama-sama dari firman Tuhan Bapak dan Ibu. Ya,
dari Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama secara keras supaya, karena saya percaya Bapak dan Ibu, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu kita dengar dengan telinga kita sendiri, itu akan merema dalam kehidupan kita. Amin. Ya, 3, 2, 1. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Bapak dan Ibu, ada orang yang bilang bahwa kehidupan adalah suatu perjalanan. Ya, life is a journey. Pernyataan itu benar, ya. Tetapi yang namanya suatu perjalanan harus ada tujuannya. Amin. Kehidupan adalah suatu perjalanan, tetapi kalau perjalanan itu menuju ke arah yang salah, maka hasilnya juga akan keliru. Amin. Nah, tujuan sama pentingnya dengan perjalanan. Karena kenapa? Karena tujuan bicara soal mimpi, soal visi, ya. Sedangkan karakter atau harga diri dibentuk dalam perjalanan menuju mimpi atau visi tersebut. Bisa dimengerti, Bapak dan Ibu? Nah, sukses adalah gabungan antara keduanya. Sukses adalah tujuan dan perjalanan yang berhasil. Tadi kita sudah baca bersama-sama dari Ulangan 28 ayat yang ke-13. Perhatikan Bapak dan Ibu. Kasih Tuhan tidak bersyarat, artinya tidak ada syaratnya. Tetapi berkat Tuhan bersyarat. Selalu ada syaratnya. Ya, di sini perhatikan kata-kata apabila. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, seringkali Bapak dan Ibu, saya mendapati orang Kristen mendapat ide dari janji firman Tuhan ini, yaitu kehidupan orang Kristen tidak akan pernah turun tetapi selalu naik. Coba kita lihat gambarnya sebentar, Mbak Yuni. Ya, di sini ada gambar ya Bapak dan Ibu. Ada yang naik, ya, sedang naik. Sampai dia harus membawa barang begitu beratnya, sampai di sana dia akan ngerasa dia sudah sampai, kemudian turun. Nah, kalau Anda lihat slide ini, berarti orang tidak bisa jatuh, padahal tolong dibuka di Amsal 24 ayatnya yang 16, ya, demikian firman Tuhan. Padahal di firman Tuhan Amsal 24 ayatnya yang 16a mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Amin. Jatuh bicara soal down, artinya jatuh ke bawah. Katanya tetap naik.
Tapi maksudnya gini, katanya tetap naik, tidak turun. Kok gitu ya? Katanya seperti itu kan di firman Tuhan. Maaf. Kemudian kita mulai mendapat ide yang lain lagi. Yang seperti orang dunia bisa katakan, oh kehidupan kita seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Seperti slide berikut ini, roda kehidupan, ya. Kita lihat roda kehidupan, naik, turun, kemudian naik, itu roda kehidupan. Nah, saya nyatakan pada saudara, Bapak dan Ibu, hidup itu tidak seperti itu, ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, Bapak dan Ibu tentu semua pernah pergi ke puncak, bukan? Ya. Kalau saudara pergi ke puncak, tidak mungkin Anda naik tajam terus. Ya. Mobil Anda akan sangat menghabiskan tenaga yang luar biasa. Siapa yang di sini sadar kalau Anda pergi ke puncak, Anda tidak sekedar jalan naik saja, tapi Anda juga mengalami jalan yang turun. Tapi Bapak dan Ibu, meskipun jalannya turun, saudara sebetulnya sedang naik, ya. Menuju kemana? Ke atas, ke puncak, bukan? Walaupun kelihatannya jalannya nanti ini naik, turun, tapi sebetulnya Anda sedang menuju ke atas. Nah, slide yang Bapak dan Ibu perhatikan di sini, kita Bapak dan Ibu bisa merasa berkat ketika kita sedang turun. Ya. Kita bisa berkata ini berkat dari Tuhan ketika Anda mengalami penurunan, ketika Anda difitnah, ketika Anda direndahkan. Ya. Karena begini, untuk naik butuh kerja yang keras, amin. Tenaga yang besar, disiplin. Coba aja kalau naiknya tajam terus, terjal terus, lama-lama mobil Anda yang Anda tumpangin rusak. Di sisi lain, ingat Bapak dan Ibu, untuk naik ke atas mobil Anda harus benar terlebih dahulu. Saudara perlu hidup Anda dalam keadaan benar untuk going up. Ya. Karena untuk naik jangan hanya sekedar berdoa saja. Tuhan, aku mau naik. Tapi saudara tidak mau konsekuensi yang datang ketika saudara mau naik. Saudara enggak akan bisa naik, ya Bapak dan Ibu, kalau tidak mau. Karena untuk naik diperlukan kerja keras, untuk naik diperlukan tenaga yang besar, untuk naik diperlukan disiplin yang keras. Harganya lebih besar untuk naik daripada turun, karena untuk naik biasanya lebih pelan daripada turun. Di sini siapa yang mau naik? Angkat tangan. Saya percaya semua akan naik. Amin. Biasanya Bapak dan Ibu on the way up, ya, dalam perjalanan menuju ke atas. Kalau saudara sedang naik daun, ya, saudara sedang terkenal, menjadi buah bibir banyak orang, ya. Banyak orang mau dekat dengan saudara.
semua jenis manusia mau dekat dengan saudara. Tapi justru on the way down, saudara bisa tahu mana teman dan mana yang bukan teman. Amin. Jadi jangan panik. Lalu kalau sedang panik biasanya kita tuh gedor-gedor sorga. Ini bahasa saya ya. Gedor-gedor sorga artinya saudara harus selalu sadar walaupun jalan sepertinya menurun tapi sebenarnya Anda sedang menuju ke atas. Justru Bapak dan Ibu perhatikan ini. Saat Anda down ya, di sini kita kenali Roh Kudus sebagai penghibur. Kalau kita sedang on the way up, kita kenali Dia sebagai pemimpin kita atau coach kita. Jadi ada tertulis, Dialah yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Amin. Kita buka di Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-6. Ya. Saya akan bacakan. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Bapak dan Ibu, kalau rugi on the way up atau on the way down? On the way down ya. Tapi yang penting Anda tetap menuju ke puncak kan? Seperti tadi yang slide yang tadi saya tampilkan. Jadi yang saat ini sedang usaha atau bisnis lagi susah, bilang amin. Ya, karena kita bukan sedang down tapi sebetulnya kita sedang dibawa Tuhan untuk naik. Amin. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Hai Bapak dan Ibu, kalau semua Anda simpan ya Bapak dan Ibu, penuh lemari saudara. Ya, berikan pada orang lain yang Anda punya supaya ada space kosong dan Anda bisa beli yang baru. Amin. Amin. Kalau Anda benar-benar dalam Tuhan, Anda tidak akan takut kalau Anda sedang turun. Sekali lagi, kalau Anda benar-benar dalam Tuhan, Anda tidak akan takut kalau Anda sedang turun. Anda hanya akan berpikir, ada baiknya saya turun sebentar. Ada waktunya untuk saya belajar kembali. Ada waktunya saya mengembalikan kekuatan saya. Ya, ada waktunya saya untuk rileks, konsolidasi, menata ulang maksudnya. Ada waktunya saya untuk memperhatikan keluarga, istri, suami, anak-anak. Ada waktunya untuk saya membiarkan rugi, ada waktunya untuk saya membuang, dan itu semua merupakan berkat. Amin. Cara saudara turun akan menentukan cara saudara naik berikutnya. Kalau saudara panik waktu saudara turun Bapak dan Ibu, sehingga Anda tidak menggunakan waktu saudara dengan benar, saya khawatir saudara tidak bisa naik ke posisi berikutnya. Pada saat kita turun, kita seringkali papasan ya dengan orang yang naik. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Ada Mbak Yuni? Oke. Ya.
Pada saat kita turun, kita seringkali papasan dengan orang yang naik, bukan? Kalau kita sedang naik tangga, kita pasti papasan dong dengan orang yang lagi turun. Tapi Bapak dan Ibu, dia yang turun itu sebenarnya menuju ke bawah, on the way down. Dan parahnya Bapak dan Ibu, kita ini suka iri sama mereka. Kemudian kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku turun tapi mereka yang jahat, penipu, lalim, kok mereka naik ya? Kemudian tanya sama pendeta, kenapa mereka yang nipu, gak bayar pajak, mereka naik. Dan sedangkan kita yang jujur malah turun. Bapak dan Ibu perhatikan ini. You have to see it from the big picture. Engkau harus bisa melihat bahwa mereka sedang on the way down. Jadi jangan iri. Karena pada saat Anda turun, Anda akan selalu bertemu dengan orang yang sedang naik, yang padahal dia sedang menuju ke bawah. Bisa dimengerti Bapak dan Ibu? Saya tahu Bapak dan Ibu, kebenaran yang sulit ini sangat sulit diterima. Tapi ingat firman Tuhan berikut ini. Amsal 3 ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Amin. Kalau engkau iri sama orang yang lalim atau orang yang fasik karena mereka sedang naik dan engkau sedang turun dalam periode ini ya. Lalu engkau memutuskan untuk putar balik, maka engkau tidak lagi jadi orang benar, engkau ikut jadi orang fasik. Memang engkau akan naik sama seperti mereka, tapi engkau sebetulnya sedang menuju ke bawah hanya karena iri. Ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu Anda mencapai puncak tapi rontok semua. Keluarga hancur, kanker di sini, kanker di sana, tumor di sini, sakit ini, sakit itu. Akhirnya engkau tidak bisa menikmati perjalanan Anda. Saya minta maaf Bapak dan Ibu kalau saudara tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Tetapi saya percaya, I know deep down in my heart bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Amin. Kalau saudara pernah naik gunung ya, udara di atas ya, oksigen itu kan semakin tipis ya. Makanya kalau di atas nggak boleh rame-rame. Waktu Yesus naik ke gunung cuma bawa berapa? 3 orang bukan? Karena udara di sana tipis. Nggak semua orang bisa handle waktu di atas. Pada saat Anda ke atas, tidak semua yang Anda lihat orang lain dapat Anda lihat. Pada saat Anda di atas, tidak semua yang Anda lihat orang lain dapat melihat itu. Sulit Anda kemukakan pandangan saudara. Orang belum tentu mengerti cara pandang saudara. Masalahnya ya Bapak dan Ibu, orang tersebut tidak dalam level yang sama dengan Bapak dan Ibu. Coba tanya seorang juara dunia, seorang diva, seorang presiden, seorang direktur,
ya. Kemudian dalam suatu perusahaan raksasa, mereka punya pandangan yang berbeda dengan yang lain. Itu sebabnya dia jadi pemimpin. Amin. Yang terakhir, ya Bapak dan Ibu, terkadang dalam perjalanan menuju ke puncak, sepertinya Anda muter-muter aja, tapi Anda sedang kemana? Anda sebenarnya sedang dibawa oleh Tuhan naik ke atas, ya, bukan turun, karena yang turun pasti binasa. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, untuk naik kita butuh hidup yang benar di hadapan Tuhan. Untuk naik kita butuh kerja keras, tenaga yang besar, disiplin yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, untuk mendewasakan kami, untuk mencerdikkan kami, untuk meneguhkan kami. Bukan kami berorientasi pada program, tapi kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin mengalami mujizat-Mu. Tapi ingat Bapak dan Ibu, di balik mujizat ada ketaatan yang harus Engkau lakukan. Tanpa ketaatan, mujizat itu tidak akan pernah berlaku dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini Bapak, kami mohon ampun kepadamu. Setiap hal yang kami lakukan secara tidak sadar telah mendukakan hati-Mu. Mohon kiranya Bapa, Engkau menuntun kami dengan cara-Mu. Biarlah kami lepaskan hak kami untuk kami. Biarlah Engkau sebagai pengontrol kami. God is in control dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Tahun yang baru 2024 kami mau berjalan dengan roh yang berkobar-kobar, karena Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan jemaat-Mu, jiwa-jiwa yang hadir pada hari ini, pagi hari ini, ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua diberkati di siang hari ini oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuli Kaunang dan Bapak Arthur Kaunang yang sudah memberkati kita di siang hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Dan saya undang para petugas kolekte yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolekte. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu di siang hari ini. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami.
yang membuat kami Tuhan lebih lagi setia kepadamu, berpengharapan kepadamu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua dalam kendali-Mu. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu, kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, pakai persembahan ini ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Dipersilahkan multimedia. Di atas ya halo. Halo yang di atas. Kedengaran kan suaranya? Puji Tuhan, sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ya, kita belajar dari pesan Tuhan lewat Ibu Yuli Kaunang pada siang hari ini ya. Pujiannya pun sangat memberkati. Lewat pujian itu intinya kalau kita bertobat jangan berbuat dosa lagi. Ya, kan Yesus katakan begitu. Setiap kali dia mengampuni dosa orang yang diampuni, dia selalu katakan jangan berbuat dosa lagi. Kan kita udah tahu kebenaran. Jadi jangan berbuat dosa lagi ya. Terima kasih kepada Pak Arthur dan Pak Yuli. Mereka menjadi contoh dan teladan ya, kesaksiannya luar biasa. Dan mereka sekarang menjadi hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai dimanapun Tuhan percayakan Pak Arthur dan Bu Yuli melayani ya. Sekarang beliau adalah gembala dari JKI ya Bu. Di mana Bu? Oh di Blok M. Dekat sama Blok N. MN gitu ya, jadi dekat. Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu kenal sama Tessa Kaunang itu putri beliau. Putri dari Bapak Arthur dan Ibu Yuli ya. Tuhan memberkati kita semua. Inti firman Tuhan hari ini, percayalah Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia kontrol hidup kita. Jadi jangan takut untuk melangkah di hari esok kita. Karena kita tahu siapa yang memimpin hidup kita ya. Dia akan membawa kita naik. Artinya saudara jangan saudara sangat selalu ukur yang namanya berkat Tuhan tuh dengan materi. Ya, berkat Tuhan tuh luar biasa, keselamatan itu berkat yang luar biasa. Yang harus kita hargai, kita hormati, kita jaga. Ya, jangan sampai lepas dari hidup kita. Itu berkat yang utama. Selanjutnya terserah Tuhan. Yang penting lakukan bagian kita. Kita mau usaha, kita kerja keras ya untuk berkarya. Itu bagian kita. Dan selanjutnya Tuhan yang beracara melakukan bagian dia untuk menolong kita, memberikan jalan keluar, memberikan kita hikmat gitu ya saudara ya. Jadi jangan saudara pikir, oh kalau misalkan saya hidupnya enggak sukses, itu Tuhan enggak sayang sama saya, Tuhan enggak berkati. Enggak ya. Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan sangat mengetahui dan peduli atas hidup kita. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan kalau kita mengalami sesuatu yang rasanya enggak enak. Dalam hidup ini enggak semua keinginan kita menjadi kenyataan. Tidak semua apa yang kita mau harus bisa ada ya. Jadi jangan frustrasi. Kalau kita diizinkan Tuhan sakit, ya kita berobat. Kan ada dokter, ada rumah sakit. Jangan diam aja gitu ya sampai akhirnya lama-lama penyakitnya kita tidak bisa tanggulangi lagi. Jadi orang beriman harus berhikmat. Bukan berarti orang beriman tidak boleh ke dokter atau ke rumah sakit. Harus Bapak Ibu. Pak Samuel kalau nggak ke rumah sakit, nggak ke dokter, nggak tertolong. Serangan jantung. Ya, padahal udah dikasih warning sama Tuhan tuh. Pak Samuel abaikan. Oh enggak, karena dia takut sama jarum suntik. Takut banget. Tapi ketika itu, waktu serangan terjadi. Anaknya bilang, Papa itu serangan jantung bukan sakit ma. Bawa ke dokter. Waktu itu saya menemani Olin di Surabaya. Dan adiknya bilang, oh, ini gimana nih Papa? Itu udah serangan jantung, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke PIK, lalu kasih sedokat, langsung enak. Dokter bilang, Pak, ini ada gejala jantung. Langsung apa tuh namanya tuh yang dimasukin ke apa tuh namanya? CT scan kali ya. Saya belum pernah tuh. CT scan apalah pokoknya. Dokternya bilang, Pak ini ada penyumbatan. Untung cepat, penyumbatan berapa? 90%, 80%, 70%. Itu enggak kira-kira. Dan dia sama dokternya enggak terlalu percaya ya. Jadi bilang aku tunggu aja dah. Jadi minum obat. Telepon dokter Utoyo waktu itu dokter Utoyo ada di Jerman.
Saya bilang, dok ini gimana ya Pak Samuel? Bu tunggu ya, saya hari Kamis saya pulang. Begitu pulang langsung datang, Pak Bapak mah nggak 1 Pak, 3. Dari sana dibilang 1 cuma 50%. Kan aman ya, tenang kan Bu. Kalau 50% mah masih jauh gitu, jauh ke Metong. Lalu kata si dokter Utoyo bukan 50% Ibu. Ini lihat ya, ini 90, ini 80, ini 70 Bu, 3. Pak Samuel merendah hati Pak, orang-orang pakai berlian di sini. Pak Samuel pakai cincin berlian di hati dia apa? Di jantung. 3 lagi. Rendah hati itu hamba Tuhan rendah hati. Cincinnya taruh di jantung. Jadi orang beriman harus berhikmat. Supaya apa? Supaya umur panjang. Kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, untuk keluarga dan untuk sesama ya. Yang kedua, jaga hati, jangan iri dengan kelebihan orang lain. Itu yang akan memperburuk hidup kita. Tidak bersyukur pada akhirnya. Kan kita harus bersyukur ya Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan kita, kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita bersyukur akan membuat kita bahagia. Ya kita tidak mau memandang kiri kanan. Kita tahu Tuhan yang luar biasa memperdulikan dan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian kembali. Aku punya Tuhan yang besar. Jadi percayalah saudara, hidupmu ada dalam pemandangan Tuhan, pemantauan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Terima sekarang kemenangan Tuhan. Kemenangan Haleluya. dari Katakan aku punya Tuhan yang hebat. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Dia berjanji dan dia menggenapi dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah. Engkau yang menjanji dan Engkau yang akan menggenapinya dalam hidup kami. Kami terima janji-Mu. Hidup kami adalah karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu melalui hamba-Mu Ibu Juli Kaunang dan Bapak Arthur Kaunang. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini menjadi alat-Mu yang luar biasa. Tuhan urapi dan Tuhan berkati pelayanannya dimanapun Tuhan percayakan. Berkati juga pelayanannya di Blok M. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Berkati juga umat-Mu pada hari ini. Engkau tahu apa yang saat ini dialami oleh umat-Mu Tuhan. Tantangankah, beban beratkah, masalah ekonomikah atau sakit penyakit? Tuhan peduli. Kuasa-Mu tidak berubah. Dahulu Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Hari ini juga kesembuhan Tuhan nyatakan bagi kami yang sakit pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur Tuhan cukup untuk menyembuhkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang mereka yang berbeban berat, ada sentosa Tuhan berikan kepada mereka. Ada jalan keluar yang terbaik Tuhan sediakan bagi mereka. Kami percaya hidup kami semua dalam tangan-Mu yang Engkau jaga, Engkau lindungi dan Engkau pedulikan. Kami bangga memiliki Engkau ya Yesus sebagai Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian. Semua koordinator dan tim, pemusik dan pemuji, multimedia dan semuanya tidak terkecuali Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang kami lakukan bagi-Mu tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkannya buat kami sekalian. Sekarang Tuhan, kami akan pulang. Mohon perlindungan-Mu seperti Tuhan menghantar kami datang ke tempat ini. Kami angkat tangan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengulurkan tangan untuk memberkati hidup kami. Karena setiap kali kami datang kepadamu, Tuhan memperdulikan kami. Dan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Percayalah.
Hidupmu berharga di mata Tuhan. Dia sangat peduli atas hidupmu. Apapun yang menjadi masalahnya adalah masalah Tuhan juga. Dan dia sanggup menolong hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan dan semua usahamu. Dan dijadikan berkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kebajikan dan kemurahannya akan selalu mengikutimu seumur hidupmu. Sekarang pulanglah. Bawalah berkatnya, bawalah damainya, cinta kasihnya, dan penyertaan Roh Kudus yang selalu ada menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Kita beri kemuliaan.